mengambil fakultas kedokteran dan kenapa akhirnya aku bertahan dan kenapa akhirnya aku bisa menyelesaikan proses yang panjang ini. Yang pertama karena aku suka banget sama ilmu biologi. Itu yang paling aku rasakan waktu aku menjalani dari kelas 10, 11, 12 aku ngambil IPA. Dari mata pelajaran yang aku ambil di IPA itu semuanya yang paling aku suka adalah biologi. Gak tau kenapa rasanya kalau misalnya lihat buku biologi itu aku tuh selalu senang, selalu pengen belajar. Dan alasan kedua aku kenapa aku mau menjadi dokter berdasarkan pengalaman pribadi aku sebenarnya waktu aku masih kecil, sekitar SMP atau SMA gitu ya. Nah di situ keluarga aku mengalami masa-masa yang cukup sulit. Jadi yang itu dimana opa sama oma aku, kakek dan nenek aku itu mengalami sakit kanker. Di situ keluarga besar kami cukup terpukul, cukup kami juga jadi sedikit misalnya kita juga membahas bagaimana cara pengobatannya, kita harus kemana dan lain-lain. Nah di situ kebetulan ibu aku adalah seorang dokter dan karena ada seorang dokter dan mama adalah satu-satunya kebetulan, jadi mama adalah salah satu tempat untuk semua anggota keluarga bertanya kalau misalnya ada sakit apapun termasuk pada waktu yang sulit ini. Contohnya misalnya kayak harus periksa apa lagi, kemudian kira-kira hasil dari pemeriksaan ini gimana, apakah kita masih punya harapan, apakah kita harus masih bisa cari perawatan. Aku merasa kalau misalnya ada dokter di keluarga, apabila ada emergency misalnya ada salah satu keluarga yang sakit, jadi kita bisa membantu. Alasan ketiga aku, ini mungkin agak sedikit klise ya, karena kalau misalnya menjadi dokter, aku merasa kita bisa membawa manfaat untuk orang lain. Dan aku yakin semua pekerjaan ini bekerja dan juga sambil menolong orang dan membawa manfaat. Aku pribadi ingin membantu orang lain secara kesehatan. Kita tahulah kalau misalnya namanya kesehatan itu segalanya. Kita pintar tapi kita nggak sehat, itu juga percuma. Kita punya banyak uang tapi kita nggak sehat, itu juga percuma. Jadi menurut aku menjadi seorang dokter itu merupakan anugerah karena kita jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk bisa memberikan kesembuhan dan harapan bagi orang lain. Adalah sebuah privilege dari profesi dokter, bahwa seorang dokter itu tidak hanya mencari uang tapi kita juga bisa membantu orang lain. Alasan nomor 4 aku itu adalah job opportunity-nya. Jadi kita tahu bahwa kita kan kuliah, kita dapat gelar, kemudian kita cari kerja, kita ngumpulin uang, misalnya mau bikin karir sendiri, bikin bisnis sendiri, terserah. Tapi intinya kalau misalnya saat ini sih rata-rata teman-teman yang lulus dari misalnya bidang-bidang lain itu kadang-kadang kesulitan untuk mencari kerja. Nah hal ini tuh sebenarnya nggak terlalu berlaku untuk seorang dokter. Kenapa? Soalnya sebenarnya menjadi seorang dokter itu kita akan bekerja utamanya dengan manusia. Sehingga selama ada manusia dimanapun itu, kamu mau di desa, mau di kota, mau di tempat yang antah berantah pun, kamu akan selalu mempunyai kesempatan untuk istilahnya bekerja di situ. Jadi kamu dilempar dimanapun di muka bumi ini, selama kamu masih bertemu dengan manusia, sebenarnya kamu masih akan mempunyai pekerjaan. Ya nanti paling ada sedikit syarat-syarat untuk bekerja, misalnya dengan lisensi dan lain-lain, tapi kamu punya modal. Kalau kamu menjadi dokter, kamu istilahnya sulitlah untuk kamu menjadi orang yang tidak punya pekerjaan gitu. Nah, alasan nomor 5 aku adalah pilihan karir yang luas. Jadi menjadi dokter, kamu itu nggak cuma berarti kamu akan menjadi orang yang di balik meja mendengarin keluhan orang, sakit orang, kamu resepin obat dan kamu kasih dia obat supaya dia bisa pulang ke rumah. Enggak, sebenarnya jadi dokter itu luas banget. Dokter itu cuma kayak pintu masuk untuk kayak berbagai bidang yang
ternyata sangat-sangat lebih luas dari sekedar mengobati orang. Menjadi dokter itu nanti kamu bisa pilih menjadi spesialis, kerja di bidang klinis, dan kamu bisa menjadi seorang spesialis, misalnya spesialis di bagian bedah, di bagian anak, di bagian kandungan, dan macam-macam. Nah, tapi kamu juga bisa punya pilihan kalau misalnya kamu mau menjadi dosen. Kamu akan mengajari anak-anak yang nantinya akan menjadi dokter. Dan kamu juga bisa punya pilihan kalau kamu mau bekerja di bidang ilmu kesehatan masyarakat. Misalnya kamu kerja di WHO, kamu akan jalan-jalan ke luar negeri dan kamu akan bertemu dengan penyakit-penyakit menular atau penyakit yang langka, dan kamu akan meneliti. Jadi peneliti misalnya juga bisa. Jadi kamu akan meneliti tentang obat baru, kamu akan meneliti tentang misalnya alat diagnostik baru. Banyak juga teman-teman aku yang akhirnya mengambil hukum dan nanti bekerjanya akan di seputaran hukum kedokteran, atau bisa mengambil kayak manajemen rumah sakit. Nah, selalu ada banyak sekali kesempatan untuk menjadi dokter seperti apa yang kamu mau gitu. Nah, itu adalah alasan kenapa aku berjuang, kenapa aku bertahan, dan kenapa akhirnya aku, puji Tuhan, bisa lulus, bisa membanggakan orang tua, bisa akhirnya sekarang selesai menjalani proses-proses yang panjang. Itu karena aku memiliki alasan-alasan yang tadi aku sebutkan itu. Karena tanpa alasan yang kuat, kita tuh akan gampang menyerah. Nah, kira-kira alasan kamu, share ya kalau misalnya kamu ada alasan yang berbeda, atau kamu ada alasan yang sama, atau pengalaman pribadi kamu misalnya, kenapa kamu akhirnya memutuskan jadi dokter, atau misalnya kenapa kamu saat ini memutuskan untuk mengejar sekolah kedokteran. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata, dan kalau misalnya ada yang kurang berkenan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kamu, siapapun kamu, dimanapun kamu saat ini, apapun proses yang saat ini sudah kamu jalani. Good luck, dan mudah-mudahan bisa menambah motivasi untuk kamu. Mudah-mudahan bisa mengingatkan kenapa kamu memulai, atau kenapa kamu mau memulai. Ya, jangan menyerah, jangan putus asa, kamu pasti bisa. Jangan lupa kalau misalnya bermanfaat buat kamu, like di bawah, jangan lupa subscribe. Kedepannya aku akan bagi-bagi lebih banyak info, tips and trik, juga perjalanan-perjalanan pengalaman aku, sharing-sharing aku tentang yang misalnya udah lewat, dan mungkin dunia aku saat ini misalnya, keseharian aku, semuanya. Dan kalau misalnya ada request, silahkan kasih tahu di komen, siapa tahu nanti aku bisa ada kesempatan untuk membahas lebih lanjut. Jadi udah, gitu aja dari aku. Hope you like it, bye.